Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, Ibu Salamah Eka Susanti. Dan perkenalkan, nama saya Jamil Zahro dari Prodi Tadris Umum Bahasa Indonesia kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok 10, yakni tentang pendekatan historis dalam studi Islam. Nah, pendekatan historis dalam studi Islam ini tuh eh, merupakan cara untuk menelaah ajaran serta praktek Islam melalui perjalanan dan sejarahnya. Nah, dalam pendekatan ini, Islam tidak hanya dipahami dari sisi ajaran yang bersifat tetap dan normatif, tetapi juga dilihat dari bagaimana ajaran tersebut dijalankan dan diterima serta berkembang sesuai dengan situasi sosial atau berkembang seiringnya waktu. Contohnya, nah, kita dapat mempelajari bagaimana Nabi Muhammad SAW ini tuh menyampaikan ajaran Islam di tengah tekanan di Mekah. Kemudian bagaimana bentuk penerapannya berubah ketika beliau pindah ke Madinah yang memiliki lingkungan sosial yang berbeda gitu. Nah, selain itu kita bisa menelusuri bagaimana hukum atau pemikiran Islam ini bertransformasi dari masa kekhalifahan, ya era penjajahan hingga zaman kontemporer atau zaman sekarang ini. Nah, melalui pendekatan ini kita dapat memahami bahwa Islam itu adalah ajaran yang berkembang secara dinamis ya, atau seiring berjalannya waktu begitu. Dan cara umat Islam mengamalkan ajaran agama Islam itu dipengaruhi oleh kondisi sejarah yang uh, melengkapi lah intinya gitu. Hal ini tuh menumbuhkan sikap bijak dalam menghadapi perbedaan-perbedaan praktik Islam di berbagai wilayah gitu. Kan di wilayah Indonesia saja itu kan ada beberapa Islam, bukan beberapa ya, seperti ya Islam NU, ada yang Muhammadiyah gitu. Nah, yang kedua ini tuh ada pendekatan antropologis dalam studi Islam. Nah, pendekatan antropologis ini tuh bertujuan memahami Islam dari sisi kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang memeluknya begitu. Ini tuh berarti fokus utamanya itu bagaimana ajaran Islam ini diterapkan dalam kebiasaan atau adat istiadat lah gitu. Simbol-simbol tradisi serta perilaku umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan pendekatan ini terlihat ya bahwa uh, walaupun ajaran Islam ini tuh bersumber dari prinsip yang sama ya, praktik di masyarakat itu bisa sangat bervariasi ya, tergantung pada struktur sosialnya ya, atau nilai-nilai budaya uh, serta sudut pandang masyarakat setempat ya, seperti ya gaya berpakaian muslimah, terus tradisi dalam pernikahan itu kan beda-beda ya. Kan di sini kan ada adat Jawa, Sunda, Minang dan lain-lain ya. Nah, atau bentuk pelaksanaan ibadah tertentu ya bisa berbeda ya antara masyarakat Indonesia, Timur Tengah, benua Afrika itu kan berbeda begitu. Nah, melalui pendekatan antropologis dalam studi Islam, Islam itu dipahami sebagai ajaran yang melekat erat dalam realitas sosial gitu. Bukan sekedar teks atau doktrin yang berdiri sendiri gitu. Nah, yang terakhir ada pendekatan budaya dalam studi Islam. Nah, pendekatan budaya dalam studi Islam ini tuh menitik beratkan pada bagaimana eh, ajaran Islam itu apa berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya lokal ya di satu wilayah. Nah, Islam itu tidak serta merta menghapus budaya yang telah ada ya, melainkan seringkali menyatu dengan memperkaya budaya tersebut dengan nilai-nilai keislaman. Contohnya ya seperti praktek tahlilan, kenduri ya, atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia itu kan merupakan bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan lokal atau adat istiadat begitu. Nah, walaupun tidak ditemukan secara langsung dalam nas agama, praktek-praktek ini itu kan tetap mencerminkan semangat keagamaan dan kebersamaan umat muslim
sebagaimana yang dilakukan kita setiap hari begitu. Nah, pendekatan budaya ini tuh menunjukkan ya bahwa Islam ini bersifat terbuka ya atau fleksibel lah intinya ya. Mampu berbaur dengan budaya yang berbeda tanpa meninggalkan eh, nilai-nilai pokok yang diajarkan agama begitu. Ya berarti kita itu sebagai Islam sendiri itu eh, harus apa ya? Jadi Islam sendiri itu ya bukan sekedar unsur tambahan ya, tetapi merupakan bagian integral dari cara Islam itu dihidupi dan dipraktekkan oleh masyarakat Muslim yang di berbagai belahan dunia begitu. Nah, studi Islam yang konseptual ini tuh melalui pertimbangan budaya sebagai wadah bagi ajaran Islam untuk berkembang beradaptasi dan memberi warna pada kehidupan umat begitu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.